Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Namun dipayung maka orang sami-sami menjadikan puja sunan puji kehadirat Allah Rabbul Izzati. Alhamdulillah dina iya sonten anu tadi dienjing puja terasnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita ieu sonten urang sadayana tiasa kumpul dina acara rutinan ahad sonten. Mudah-mudahan kekuatan urang riungan urang sing dibubuh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawatu wa salam mugi-mugi tetap dilungsurkeun, dikucurkeun, dibacakeun Rasulullah orang sadaya Habibullah Nabiyuna Sayyidul Alamin penghulu alam semesta baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu aku pribadi dihormat sangat dimuliakan ku Allah. Seperti biasa sadaya dikawitan ngawas kita orang rutinkan karena asmaul husna. Ya Basir, Ya Khafi
Ya
وسلم وعلى آله وصحبه وذريته وأهل بيته أجمعين. شيخ إلا هو الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Selanjutnya berakhir tempat yang mulia Sayyidina Muhammad yang laku sotan bi'aj Ta'ala Muhammad barakatil anam rajulin al-bait Walau majuka Allah ta'ala wa ta'ala bihi wa bihi wa bihi kitabai Lahumul Fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sadayana pribados atau nuhun ka mengatur waktu berkat. Alhamdulillah. Pantos memparing waktu ka pribados kangge jumarios. Atau nuhun ka ibu-ibu sadayana, ustadzah sadayana, hapunten kasuhun. Insyaallah hapunten sampai pulang 5 menit. Insyaallah kita lakukan 5 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu sadayana, pribados dirahmat sareng dimuliakeun Allah. Dinten ieu urang teh lebet kana kaping 28 sasi Rajab. 27 nya 27. Oh, di akhir. Alhamdulillah di akhir. Kalau sampai ada merasa aja gitu. Nah, di akhir stasiun aja. Kumari saat itu kurang saja Rajab, kurang saja ngagungkeun kamuliakeun kana sasi Rajab. Kalau kita berbicara mengagungkan sasi Rajab atau bulan Rajab atau Rajab, kita tidak akan terlepas dengan yang namanya kisah atau sejarah. Nah, ketika mengatakan bahwa Isra Mi'raj itu perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, jangan dibayangkan Masjidil Aqsa seperti sekarang. Jangan dibayangkan Masjidil Haram seperti sekarang. Belum seperti sekarang. Bahkan Masjidil Aqsa seperti runtuhan zaman dulu. Nah, terjadinya seperti itu dalam satu malam itu. Ini menimbulkan pertanyaan besar bagi mereka yang kurang beriman, bahkan yang sudah beriman pun kembali tidak beriman. Nah, ini yang terjadi sekarang kalau dilihat di YouTube itu, mempertanyakan Isra Mi'raj itu terjadi atau tidak? Karena yang dilakukannya dipakai logika. Sedangkan bagi orang yang beriman, seperti Abu Bakar Siddiq mengatakan, Isra Mi'raj itu benar adanya, itu menggunakan iman. Siapa yang menggunakan logika pada waktu itu? Abu Jahal. Jadi kalau sekarang masih mempertanyakan seperti itu, tidak jauh dan itu percikan Abu Jahal yang mempertanyakan terjadinya Isra Mi'raj. Ustaz, tetap saya mau ingin pakai logika. Oke, pakai logika. Saya sering mengatakan seperti semut, ya seperti sirip. Ustaz, saya mau bosan sirip, ganti jangan sirip. Pakai apa? Pakai kutu.
Umpamanya kita berangkat kemana, ke Jepang pakai pesawat, kita ada kutu di rambut kita dibawa ke sana. Menggunakan pesawat berapa jam? Hanya sekian jam, taruhlah 5 jam, ya, ataupun 4 jam. Nah, kemudian di Jepang sana si kutu ini ketemu sama kutu Jepang. Ketemu ngobrol sama kutu Jepang. Wahai kutu Jepang, begitu bahasa. Saya ini dari Indonesia. Udah berapa lama kau pergi dari Indonesia ke Jepang? Cuma 5 jam. Kira-kira percaya nggak sih kutu Jepang? Nggak mungkin, kutu itu berangkatnya paling dari sini ke Batu Jajar sehari semalam. Ini sampai Jepang. Itu kisahnya. Jadi Isra Mi'raj itu jangan dibayangkan Nabi berjalan sendiri, tetapi Nabi diperjalankan ke atas tuh, mudah-mudahan ke atas. Nah, di dalam perjalanan Isra Mi'raj, Isra itu perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu banyak terjadi kejadian-kejadian yang diperlihatkan oleh Allah kepada Nabi. Salah satunya kita akan bicarakan dan kita akan bahas di dalam kitab Dalil ini, gitu ya. Kalau dibacakan semua tidak akan cukup. Ini kajian subuh pun sebetulnya diceritakannya dari tahun lalu. Jadi belum selesai, baru langit yang itu langit ketiga. Nah ini Isra-nya ya, ambil satu saja. Mudah-mudahan ada ibrah yang kita ambil ya. Mudah-mudahan insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Suatu ketika Nabi bersama malaikat Jibril menunggangi buruk dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, di tengah perjalanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mencium aroma yang sangat harum. Belum pernah ada di muka bumi yang seharum seperti itu. Sangat harum. Sehingga Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, ini harum apa? Harumnya semerbak sampai hidung ini perasaan ini terus mencium. Bayangkan, ini harumnya yang tidak pernah kita bayangkan di muka ini ada. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, qala hadhihi raihatun masyita. Kata malaikat Jibril, wahai Nabi, ini adalah harumnya jasad dari seorang wanita yang bernama Masyita. Pernah dengar Masyita? Ibu Masyita bagaimana? Masyita apa dan siapa itu Masyita? Nah, kita akan ceritakan ini kisahnya ada di sini, ya. Nah, ini sebetulnya menyambung kisahnya dari tadi subuh, dari kajian subuh. Tapi tidak akan diulangi, ya. Takutnya waktunya nggak akan cukup. Ini langsung saja bahwa dulu Bani Israel itu adanya di Palestina. Ketika Nabi Yusuf diangkat menjadi wakil raja di Mesir, Nabi Yusuf itu Bani Israel, ya, anaknya daripada Yakub. Nabi Yakub, Nabi Yusuf itu anaknya Nabi Yakub. Yakub itu gelarnya Israel. Jadi kalau kita bilang Israel, itu kan Nabi Yakub. Nah, anaknya Nabi Yakub itu Bani anak-anak Nabi Yakub. Nah, salah satu Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu ketika di Mesir, kemudian dia jadi petinggi di Mesir. Ketika sudah jadi petinggi di Mesir, kemudian dipanggillah saudara-saudaranya yang ada di Palestina dibawa ke Mesir. Jadi semuanya yang ada di Palestina dibawa ke Mesir. Ketika sudah di Mesir, ternyata Bani Israel itu sangat dihormati sama orang-orang Mesir, sama Raja Mesir itu dihormati.
sampai kepada Nabi Yusuf wafat atau meninggal. Ketika Nabi Yusuf meninggal, berubahlah 180 derajat. Orang-orang Mesir mulai menindas Bani Israel. Nah, ketika penindasan itu puncaknya terjadi ketika Raja Ramses II. Ini kalau dalam ilmu sejarah ya Raja Ramses II. Siapa itu Raja Ramses II? Fir'aun. Itu ketika Fir'aun ini puncaknya. Kenapa? Karena dia dibisiki oleh orang-orang terdekat penasehatnya. Bakal nanti akan ada orang dari golongan Bani Israel yang ada di Mesir ini, akan lahir seorang laki-laki yang akan meruntuhkan kekuasaan Fir'aun. Nah, dari sana setiap ada bayi yang lahir kemudian dibunuh. Inilah mulai ceritanya ya. Ketika itu semua tentara yang ada di bawah naungan Fir'aun disuruh menyebar ke sebuah desa. Seluruh di pelosok desa mencari bayi yang lahir dari keluarga Bani Israel langsung dibunuh tanpa terkecuali. Bahkan kalau ada yang susah melahirkan dibelah, kemudian dibunuh. Nah, keajaibannya suatu ketika ada pasangan dari Bani Israel ini ceritakan kalau umpamanya di kitab-kitab itu seorang ibu yang bernama Yukabat namanya. Beliau ini mengandung. Ketika mengandung ini dia ketakutan. Kenapa? Karena takut ketika bayi dilahirkan, bayinya akan dibunuh oleh tentara Fir'aun. Suatu ketika, pas ketika mau melahirkan, datang bidannya. Ada bidannya, jangan lucu. Ada bidannya datang. Kemudian bidannya membantu proses persalinan yang namanya Yukabat. Ketika dilahirkan seperti itu, di satu riwayat diceritakan ini tentara-tentara datang ke tempat Yukabat. Karena saking takutnya waktu itu, kemudian Yukabat ini membungkus Nabi Musa, itu Musa kecil ya, membungkus bayi ini, kemudian dimasukkan ke dalam bahasa kitanya itu hawu, nama hawu itu tempat untuk menaruh masih gitu ya, tungku dimasukkan. Ini jangan diceritakan, dimasukkan dulu ke sana. Karena apa? Karena banyak yang datang tentara untuk menghancurkan dan membunuh keluarganya. Pas datang ke sana tidak ada padahal disembunyikan. Akhirnya setelah pergi itu semua, kemudian ini Yukabat ini kemudian mencari seseorang untuk membuatkan peti. Nah, atas siapa? Atas ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dihanyutkan, maka harus mencari yang namanya peti. Akhirnya bertemulah dengan seseorang yang bernama Hazail. Jarang-jarang ya, ini namanya Hazail. Hazail ini kemudian membuat peti untuk ditaruh bayi di sana yang namanya Nabi Musa alaihissalam. Siapakah Hazail ini? Ternyata Hazail ini adalah suaminya Siti Masyitah. Nah, nyambungnya mudah-mudahan. Nah, ini kisahnya supaya kita paham. Nah, ibu-ibu sadaya, ketika sudah dibuatkan peti seperti ini, kemudian bayi kecil dimasukkan ke dalam peti, kemudian dihanyutkan di sungai Nil namanya. Makanya di sungai ini bayi ini belum punya nama, dihanyutkan saja di sungai, gitu ya.
atas izin Allah dan kehendak Allah, akhirnya pagi ini sampai ke kerajaan. Karena kerajaan itu dekat Sungai Nil, dan ada istri Fir'aun yang bernama Siti Asia lagi mandi di sana, ngelihat ada peti, wah harta karun ini. Biasanya ibu gitu ya. Biasanya gitu, wah ini harta karun. Pas dilihat ternyata ada seorang bayi yang rupawan. Siti Asia ini tidak punya anak, sehingga beliau mengatakan, ini akan aku jadi anak angkat. Ini Musa kecil. Kemudian diberi namalah yang namanya Moses. Moses itu Musa. Nabi Musa. Kenapa yang dihadirkan di sungai itu Moses, Musa, gitu ya. Nah, ibu-ibu semuanya, ketika mendengar itu, suaminya Fir'aun marah besar. Wahai istriku, kenapa kau mengambil bayi ini? Jangan-jangan bayi ini yang nanti akan meruntuhkan kekuasaanku, kata Fir'aun. Kata istrinya, janganlah bang, gitu bahasa kita. Janganlah, aku ini ingin punya bayi. Ibu-ibu, ini bapak-bapak yang pasti kalah sama asal meminta saja selesai. Asal meminta saja. Akhirnya Fir'aun, sekelas Fir'aun yang hatinya keras, kalah dengan bapak. Gitu ya. Makanya lemah lembut saja. Bapak-bapaknya pasti kalah. Nah, akhirnya ini Musa kecil dididik oleh Fir'aun dan istrinya Siti Asia. Kemudian bagaimana setelah berapa hari ini Musa kecil ini perlu untuk disusui. Ini siapa yang akan menyusui? Akhirnya dicarilah di seluruh negeri itu yang supaya Nabi Musa kecil bisa disusui. Tidak ada yang cocok, Nabi Musa tidak mau. Akhirnya dicarilah di kaum Bani Israel siapa yang sudah melahirkan, bayinya yang sudah dibunuh, air susunya masih ada, kemudian dibawa ke kerajaan. Akhirnya ketemulah seorang wanita itu bernama Yukawati. Jadi yang menyusui Nabi Musa kecil siapa? Ibunya sendiri, ibu kandungnya. Ini kekuasaan Allah. Akhirnya dibawalah ke kerajaan Fir'aun. Pemikiran Fir'aun, ini Yukawati ini anaknya sudah dibunuh begitu. Padahal itu yang dibawa Fir'aun itu. Jadi selama beberapa tahun itu Yukawati itu memberikan ASI kepada anak kandungnya, yaitu Nabi Musa kecil. Suatu saat ketika Nabi Musa sudah mulai beranjak usia ya menjenak gitu, menjenak belum matang. Suatu ketika ini kan biasa kalau bapak-bapak ingin sini main duduk, diambil duduk. Setelah duduk di pangkuan Fir'aun, ini Nabi Musa kecil. Kemudian Nabi Musa kecil itu kan Fir'aun itu terkenal janggutnya agak panjang. Dipelintir-pelintir janggutnya, dicabut janggutnya. Ini Fir'aun marah. Sakit ini kenapa? Ini Tuhan merasa sakit. Tuhan, dia berlaku Tuhan, tapi dicabut janggut memang ngajarin. Dicabut janggut memang ngajarin. Akhirnya bagaimana? Akhirnya bilang, wahai istriku, saya yakin ini adalah bayi yang calon nanti akan meruntuhkan kekuasaan. Aku akan bunuh sekarang. Mau dibunuh lagi. Terus bagaimana Siti Asia kemudian jangan dulu Bang. Ini kita coba lihat, ini anak kecil nggak ngerti apa-apa.
coba saya bawa roti satu, kemudian bawa bara satu bara, satu roti, kita kasihkan, mana yang diambil? Kalau dia ngambil roti, berarti boleh dibunuh, begitu bahasanya. Dengan izin Allah, Nabi Yusuf kecil mengambil bara, kemudian dimakan baranya. Jangan dengerin. Inilah sebabnya Nabi Musa alaihissalam itu suaranya itu, bahasa kita itu cadel. Bahasa kita itu cadel. Karena dulu waktu kecilnya makan baru, gitu ya. Makanya ketika berdakwahnya itu, beliau itu selalu ditemani saudaranya. Siapa? Nabiullah Harun alaihissalam. Jadi Nabi Harun itu juru bicaranya. Selama dalam perjalanan itu Nabi Harun dan Nabi Musa selalu berdua. Begitu. Nah, karena itulah Nabi Musa itu bahasa kita itu cadel, gitu ya. L itu Allah. Allah. Saya ingat sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga ada yang cadel. Ini sedikit ya untuk ingat. Kenapa dulu waktu terjadi Futuh Mekah itu pembebasan kota Mekah. Nabi datang dari Madinah dengan bala tentara yang banyak, ditaklukkanlah kota Mekahnya sampai semua orang pada takut, semuanya berada di rumah masing-masing. Ketakutan dengan Nabi itu ketika terjadi Futuh Mekah. Tetapi apa yang bisa katakan oleh Nabi? Al-yawmal marhamah. Hari ini adalah hari kasih sayang. Tapi ada sahabat yang cadel, yang bilang al-yawmal marhamah. Artinya apa? Kalau tadi Nabi mengatakan hari ini adalah hari kasih sayang, tapi sahabat ini dengan begitu lantang, al-yawmal marhamah. Hari ini adalah hari pertumpahan darah. Itu orang takut sebenarnya. Itu yang cadel itu R-nya marhamah, harusnya marhamah. Saya ingat itu ya. Nah, itulah Nabi Musa, sehingga diabadikan di dalam Al-Quran. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu sejarahnya. Itu sejarah. Nah, ya Allah. Nah, kembali ke yang tadi. Makin lama sudah makin besar Nabi Musa alaihissalam. Ternyata di kerajaan itu ada seorang wanita yang tugasnya adalah menyisir rambut anak Fir'aun. Ternyata ada anak Fir'aun, tapi bukan dari Siti Asia, dari yang lain, gitu ya. Anak-anak Fir'aun disisir oleh yang namanya Siti Masyiah. Siti Masyiah itu kita sisir rambut. Nah, makin lama ini Siti Masyiah beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Ini singkat saja ya ceritanya. Kemudian Nabi Musa pergi, akhirnya yang ada di dalam kerajaan itu Siti Masyiah. Siti Masyiah suatu ketika karena dia sudah beriman, dan Siti Asia pun ikut beriman. Siti Asia istrinya Fir'aun juga beriman kepada Nabi Musa. Yang tidak beriman ya Fir'aun itu, gitu ya. Suatu ketika lagi menyisir rambut, gitu ya, anaknya Fir'aun, sisirnya terjatuh ke bawah. Karena terjatuh ke bawah, refleks Siti Masyiah itu mengatakan Bismillah, mau ngambil sisir. Ketika mendengar itu, ini anak Fir'aun, wahai Masyiah, kenapa engkau menyebut nama Allah? Aku akan kasih tahu kepada ayahku. Ayahku adalah Tuhan.
Akhirnya diceritakanlah kepada Fir'aun. Kemudian Fir'aun marah dan bertanya kepada Masyidor, wahai Masyidor, benarkah engkau meyakini bahwa Tuhan Musa itu adalah Tuhan? Kata Masyidor, iya, aku beriman kepada Musa dan aku beriman kepada Tuhan yang Musa. Kata si Fir'aun ini, wahai Masyidor, apakah kau tidak mengakui aku ini Tuhan? Kata si Fir'aun, ini pintar Masyidor ini. Kata Masyidor ini, kalau benar Tuhan, masa si Fir'aun sendiri nggak bisa? Jadi perlu sistem. Kalau Tuhan ini pasti rapi sendiri. Ini perlu disisirkan. Wah, makin puncak aja ini Fir'aun makin marah kepada Masyidor. Akhirnya bagaimana? Akhirnya disiapkanlah kuali yang besar. Kuali di dalamnya itu dari siapin air mendidih. Kuali itu gede, tidak hanya buat nasi goreng, besar gitu ya. Nah, udah mendidih begitu. Kemudian suaminya Az-Zakir kemudian dilemparkan ke dalam kuali yang besar. Kisah yang lain itu dibunuh, dipenggal kepalanya di depan Siti Masyidor. Akhirnya bagaimana, wahai Masyidor, kalau kau masih menganggap Musa dan Tuhan Musa kau beriman, maka akan aku ceburkan kau ke dalam kuali. Kata Siti Masyidor, aku beriman kepada Musa dan Tuhan Musa. Akhirnya bagaimana? Anaknya satu persatu masuk ke dalam kuali yang besar. Ternyata ada satu anak Masyidor yang masih menyusui, masih kecil, masih menyusui. Kemudian Siti Masyidor mau loncat ke dalam kuali. Ketika mau loncat, dia sempat ragunya seperti apa? Kalau aku mati ini bagaimana si anak ini? Ketika ada kebimbangan seperti itu, ini suatu kehendak Allah. Anak yang masih bayi ini bisa bicara. Wahai ibunda, engkau ada dalam jalan kebenaran, jangan takut. Mendengar itu, Siti Masyidor kemudian loncat ke dalam kuali. Di satu riwayat sebelum sampai ke kuali, Allah sudah cabut nyawanya. Pas sampai ke kuali, akhirnya rebus begitu ya. Tetapi dari kuali itu tercium harum yang sangat luar biasa. Itulah harumnya yang Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasakan ketika Isra. Nah, ini yang bisa bicara anak itu di dunia ini hanya empat, yaitu anaknya Siti Masyidor tadi. Kemudian yang kedua adalah yang bersaksi kepada Nabiullah Yusuf alaihi salam ketika dia difitnah mau mengawini Siti Zulaikha. Pernah dengar? Nah, kemudian yang ketiga, kisah Juraij. Pernah dengar kisah Juraij? Oh, belum ya? Kisah Juraij. Juraij ini siapa? Orang soleh Juraij ini. Orang soleh, karena soleh begitu, tapi dia itu ada sesuatu yang kurang baiknya apa? Ketika dia sholat, gitu ya. Ketika dia sholat, ibunya memanggil. Karena lagi sholat, antar aja sampai salam. Setelah selesai salam, ternyata nggak mandi lagi, ibunya sholat lagi. Tidak disamperin ibunya. Ibunya sakit hati. Akhirnya ibu Juraij ini berdoa kepada Allah, ya Allah, semoga anakku kena fitnah. Akhirnya bagaimana? Akhirnya suatu saat ini ada wanita yang tidak baik-baik.
Wanita yang tidak baik-baik ini datang ke tempat Jurayj. Kemudian ngapain? Menggoda Jurayj. Tapi Jurayj tidak tergoda, orang yang senang ibadah tidak tergoda. Akhirnya dia bagaimana? Akhirnya dia kembali. Pas kembali ketemu dengan tukang penggembala domba. Tukang domba sakitnya. Akhirnya dimintalah tukang domba ini bersetubuh dengan wanita ini. Akhirnya bersetubuhlah mereka. Karena bersetubuh akhirnya hamil. Setelah sekian lama akhirnya melahirkanlah si wanita yang tidak baik. Ketika melahirkan, ditanya oleh masyarakat, siapa ini yang hamil? Dia mengatakan yang hamil adalah Jurayj. Bayangkan, akhirnya bagaimana sekampung itu mau menghakimi yang namanya Jurayj. Pas dihakimi, dipukul dan sebagainya. Akhirnya ketika ibunya melihat seperti itu, dia memohon ampun kepada Allah. Ketika sudah memohon ampun kepada Allah, ini bayi yang baru lahir berbicara. Wahai orang-orang sini, bahasa kita ini, ayahku bukan Jurayj, ayahku tukang aman domba. Nah, itu akhirnya selesailah masalah. Makanya hati-hati ke anak kita itu jangan menyimpahi yang jelek-jelek. Walaupun jangan sampai anak salah gitu, meskipun anak salah gitu, anak salah pemor para nonton dasar anak juri dan mana itu. Makanya baik-baik tadi dasar anak soleh begitu ya. Iya, sebagai soleh. Nah, itu yang ketiga yang bisa berbicara ketika waktu kecil. Dan yang keempat adalah Nabiullah Isa alaihi salam ketika bersaksi bahwa ibunya tidak melakukan perzinahan. Jadi di dunia ini hanya empat. Kalau ada yang ngaku-ngaku, bohong. Sama halnya dengan di dunia ini hanya dua saja manusia yang tidak punya ayah, hanya dua saja. Di dalam Al-Quran hanya dua saja. Mana yang dua? Yang pertama adalah Sayyidina Isa alaihi salam, dan yang kedua Nabiullah Adam alaihi salam. Selain itu, kalau ada yang ngaku-ngaku bohong, isi ayat hiji wanita hamil. Oh, aku ini hamil tidak melakukan apa-apa. Ini adalah pemberian dari Allah. Bohong. Bohong. Bisi. Di dunia ini hanya dua. Sedangkan yang berbicara waktu kecil itu empat di dunia. Mudah-mudahan datang ilmunya sama media kalau itu kita sebelum itu. Intinya apa? Intinya apa yang bisa kita pelajari dari hikayat ini, dari riwayat ini? Siti Masyidah mempertahankan yang namanya keimanan, walaupun raga yang dikorbankan. Keimanan. Jadi kalau saya ambil dari kitab Kasyifatus saja, sarah dari kitab Safinah yang sering kita baca, yang namanya mukmin itu ada mukmin kamil. Boleh dicatat pada itu. Ada mukmin kamil. Apa itu mukmin kamil? Mukmin kamil itu dia itu beriman dan Islam. Nya iman, nya Islam. Eta mukmin kamil. Maksudnya kumaha Pak Ustaz? Di dalam hatinya dia beriman kepada Allah, percaya kepada Allah, percaya malaikat, percaya Rasul, percaya hari kiamat dan sebagainya. Dan dia juga Islam. Islam itu apa? Sholat,
zakat, puasa, dia melakukan itu semua. Jadi disebut dengan mukmin yang kamil, yang sempurna, yang imannya Islam. Inilah yang dijanjikan Allah dengan nama surga. Makanya kita sering mohon kepada Allah, kita sudah diberikan nikmat yang paling istimewa, yaitu nikmat iman dan iman Islam. Itu maksudnya mukmin yang kamil. Kata ini. Nah, tetapi di dunia ini ada juga yang namanya kafir yang kamil, kafir yang sempurna. Apa itu kafir yang sempurna? Nya tidak iman, nya tidak Islam, tidak percaya kepada Allah. Islam oke teu salat, teu zakat, teu puasa. Eta mah kafir tulen, kafir asli. Inilah yang disebutkan oleh Allah, nanti balasannya adalah neraka. Begitu. Nah, selanjutnya ada lagi ibu-ibu semua. Dia itu beriman, tetapi Islamnya kurang. Maksudnya bagaimana Pak Ustaz? Dia percaya kepada Allah, dia percaya kepada hari akhir, tetapi sholatnya belum betul. Islamnya kurang. Nah, ini berdasarkan kitab Kasyifatus saja. Nanti dari kitab yang lain perspektifnya berbeda. Iman itu apa? Begitu. Ini saya ambil dari kitab itu dulu. Nah, jadi dia itu orangnya beriman, tetapi sholatnya bulan betul, puasa darah, begitu. Ini orang apa namanya? Ini tetap dinamakan mukmin, tetapi mukminnya mukmin fasik. Fasik itu apa? Dia beriman tapi maksiat wae. Bahasa yang nama SPMJ. Bahasa sholat terus maksiat. Fasik begitu. Fasik. Ini apa? Nanti janji Allahnya itu di belakangnya itu apa? Tetap di belakangnya itu, ingat, walaupun ada hanya iman sebesar zarah, Allah akan selamatkan. Pernah dengar itu? Tetap akan diselamatkan nantinya ke surga. Tetapi lir ibarat baju, kalau mau dimasukkan ke lemari lagi, ya dicuci dulu, gitu. Tergantung dicucinya. Ada yang cuma keringat kerapkeun ya. Ada juga yang harus dicocok tuh, dibanting-banting gitu. Apalagi masuk ke mesin cuci banting gitu. Nah seperti gitu ya, tergantung kotornya sebagaimana. Sama halnya manusia itu, tergantung. Ada yang nanti dicucinya, punten dicuci itu di nerakanya itu ada hanya 1 jam, ada yang 1 hari, ada yang 2 hari, ada yang 3 hari. Paling lama, sebagian ulama mengatakan paling lama 7 hari. Sebagaimanapun dia maksiat, asalkan ada iman, itu paling lama 7 hari. 7 hari, wah enak 7 hari. Lebih enak 7 hari. Tetapi ingat Bu, 7 hari di akhirat berbeda. Kenapa? 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Mada belucan. 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun. Berarti maksimal sama 7.000 tahun. Mana belucan? Ya Allah ya Rabbi. Nah itu ya mukmin pasti. Terus saya saling beli jumlahnya. Terakhir, dia itu sholat, zakat, puasa, tapi itu iman. Karena dia Islam tapi itu iman. Hari kita iman.
iman, tapi itu Islam bukan. Ayat kebalikannya. Dia sholat, zakat, tapi itu iman. Nah, ini disebut dengan orang munafik. Nah, tetapi bapak ibu ya, setiapnya asal para saudara ini gimana? Nah, tetapi yang di dalam Al-Quran disebutkan fiddatil asfar, orang-orang munafik berada di kerangnya neraka, itu sebetulnya ditujukan kepada yang dulu ada yang bapaknya munafik. Siapa bapaknya orang munafik itu? Adalah Abdullah bin Ubay. Siapa dia? Dulu itu ketika mau perang Uhud, dia itu kayak mau ikutan, tetapi di tengah jalan jadi kompor, balik. Nah itu orang-orang munafik gitu ya. Jadi mau menghancurkan Islam dari dalam, itu lebih bahaya. Kenapa? Kalau orang kafir ketahuan gitu, ini head to head. Tapi kalau orang munafik itu serigala berbulu domba. Kalau anakis atas cekapnya kesalahan 5 menit oke, Karawas insya Allah di bacaan dari Ibu Sadayana, mudah-mudahan apa juga ayah manfaat dari saya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salah jenah, saat acara ditutup seperti biasa salawatnya ngikutin semua yang dibawa oleh kata suatu kalimat dari ibadah suatu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa syabihin wa nabiyina wa lana Muhammad sallallahu tabaraka wa ta'ala kulli salawat rasulillah ajma'in amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan alhamdulillah fi ni'mat wa yukafi nazila ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa yassir umurana wa ajil umurana wa sayyid umurana wa qdi umurana wa salli ya wa qdi umurana wa taqabbal minna wa salli ya mujadina wa nasbi wa syakana wa hamdaka wa lana wa taqabbal ya rasulina wa shukri wa qdi darajatina fi dunya wa akhirah wa ja'alna rabbana wa bainana wa min khawfina wa min tahtina wa fawqina wa hayatina wa qina fi umurina wa hashina wa tilina wa qiyamana wa rusina wa satubia wa wazina sanadina wa tabarakana ya alaina syarafun nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa tabarak bainana wa bainana tatakhallal wa tu'minu ila jawabin karim Ba'dana ta'ala inna nabiyina wa sayyidina wa syarafina wa salihina wa baika rafiqa. Allahumma ya sabana wa ajli wa ajli wa nutminu wa ma wa'alam wa umina min syarri ajli wa ajli wa nutminu wa ma wa'alam. Allahumma ya sabana bi asma'il husna bi sifatika wa bil Qur'anil karim
إلى نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم وبأعمال الصالحة أسأل الله سيدنا أن أكرمك بسلام أجر masing-masing ya Allah ya Allah. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa alihi wa sahbihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakati ummul Qur'an aw Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Hatur nuhun karena para pesanan selanjutnya diikuti ketika mengambil acara pengatur waktu acara ada barang istirahatnya karena wasna itu pada setiap insan itu baik Allahu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.